من يهده الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat rahimanallah wa iyyakum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita luang ilmu, luang waktu sehingga kita masih dapat duduk untuk hadir di media Zoom meeting ini dalam rangka untuk mempelajari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana yang telah direncanakan oleh panitia, kita akan menyelesaikan buku ini dalam 6 pertemuan. Ini merupakan pertemuan yang kelima yang kita usahakan pertemuan yang akan datang selesailah kita mempelajari kitab ini. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang lalu kita sudah sampai pada i'tidal, ya. Kita masuk pada ruku'. Kita masuk pada kaifiyat ruku'. Di mana ruku' merupakan salah satu dari rukun salat. Apabila seorang yang sengaja meninggalkan ruku', ya, barang siapa yang sengaja meninggalkan ruku', maka salatnya dianggap batal, tidak sah. Namun kalau dia lupa, apabila dia lupa ruku' dan teringat sebelum dia sampai di rakaat kedua atau rakaat berikutnya, maka dia kembali ke ruku'. Misalnya nih, dia setelah baca surat langsung sujud, Allahu Akbar, sujud, lupa dia ruku' dan lupa i'tidal. Kemudian apa yang dia lakukan? Kalau dia teringat sebelum dia sampai di rakaat kedua, ya, artinya sebelum berdiri ke rakaat kedua, maka dia kembali ke ruku'. Dari dia sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ketika dia mau bangkit dari sujud, dia baru teringat bahwasanya tadi dia belum ruku', maka dia kembali ke ruku'. Ya, kembali ke ruku'. Tetapi kalau dia teringat sudah sampai ke rakaat berikutnya, maka misalnya nih, di rakaat pertama dia lupa ruku'. Setelah baca surat langsung sujud, lupa ruku'. Naik i'tidal. Ketika dia naik di rakaat kedua, baru dia teringat bahwasanya tadi dia belum ruku'. Barulah dia teringat bahwasanya tadi dia belum ruku'. Jadi bagaimana? Maka rakaat pertama tadi yang tidak ada ruku' itu di skip, dianggap tidak ada. Rakaat kedua itu dianggap rakaat pertama. Demikian ikhwah. Ya, itu kalau dia sudah sampai ke rakaat berikutnya. Tetapi jika ternyata dia jika ternyata dia sebelum sampai rakaat berikutnya dia sudah teringat, maka dia kembali ke ruku'. Ya, dia kembali ke ruku'. Rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Apa saja yang harus diperhatikan ketika seorang itu ruku'? Adapun kaifiyat ruku', ya, kaifiyat ruku' kita lihat, summa kana sallallahu alaihi wasallam idza selesai
membaca surat, beliau diam sejenak. Tsumma rafa'a yadayhi. Kemudian beliau mengangkat tangannya, wa kabbara, dan bertakbir, wa raka'a, dan ruku. Jadi ketika selesai, misalnya kita ambil imam baca, kita baca surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan langsung takbir. Jangan langsung takbir. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Itu dia. Jadi jangan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sunnahnya antara selesai membaca, antara selesai membaca surat ke takbir ruku, karena Rasulullah sakata saktatan. Beliau diam sejenak. Adapun yang biasa dilakukan oleh imam, yaitu setelah membaca Al-Fatihah, ya, setelah membaca Al-Fatihah, beliau diam sejenak, kemudian barulah kemudian membaca surat. Maka dalam kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, ya, ini tidak ada dasarnya. Sebagian imam sengaja memberikan jeda waktu setelah dia mengatakan wal maghdubi 'alaihim waddallin amin, dia diam sejenak, kemudian baru dia baca surat dengan tujuan agar memberi peluang untuk si makmum membaca Al-Fatihah, ya. Maka sesungguhnya Allahu a'lam bissawab, ya, itu tidak ada dasarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya, demikian juga dalam kitab Qaulul Mubin, bahwasanya tidak ada sunnahnya diam sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Yang ada diam sejenak itu setelah membaca surat. Demikian ikhwan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, ya. Idza faragha minal qiraah sakata saktatan. Apabila beliau selesai membaca, beliau diam sejenak. Baru kemudian wa rafa'a yadayhi. Beliau pun mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, ya, wa kabbar, dan bertakbir, wa raka'a, dan beliau pun ruku. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum, ya. Kemudian bagaimana tata cara ruku? Bisa dilihat? Bisa, Ustaz. Bisa, ya? Tapi belum slideshow. Ya, sudah. Bisa dilihat? Ya, jelas. Oke. Sifat ruku. Sifat ruku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadau kaffaihi ala rukbatayhi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya. Adapun yang kita lihat dalam picture, dalam gambar, ya, ini disunnahkan sebelumnya. Abdullah bin Mas'ud ketika dia melaksanakan ruku, dia melakukan seperti ini. Ini namanya ittiba. Artinya menyatukan kedua tangan dan meletakkan di antara kedua paha. Dan ini hadis yang sahih. Tetapi sudah dimansuhkan hukumnya. Dan ini hanya berlaku di saat di waktu Rasulullah masih di Mekah. Dan itulah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi awalnya beginilah sunnahnya. Namun setelah itu hukum ini dimansuhkan, dihapus. Makanya kalau ada yang sekarang seperti ini, maka ini sudah menjadi kaifiat cara sholat yang salah. Karena sudah dihapus hukumnya. Tidak begini lagi. Awalnya betul memang. Awalnya betul. Dan hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud juga mengajarkan para sahabat yang lain untuk melakukan kaifiyat rukuk seperti ini. Meletakkan kedua tangannya di antara kedua lututnya. Adapun yang hukumnya sudah berubah, hukumnya sudah berubah seperti ini, yaitu kana sallallahu alaihi wasallam yadau kaffaihi ala rukbatayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangannya di kaffai, ya, meletakkan kedua tangannya di atas ala rukbatayhi, di atas kedua lututnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abi Daud. Wa kana ya'muru dzalik, dan beliau memerintahkan hal itu. Artinya, ya, apabila kalian ruku, letakkanlah kedua tangan kalian di atas kedua lutut kalian. Kemudian, wa kana yumakkinu yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya seolah beliau menggenggam lutut. Nah, seperti yang kita lihat. Ya, beliau seperti menggenggam kedua lutut. Digenggam lututnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abi Daud. Ka'annahu qabidun 'alaihima. Seolah beliau menggenggam kedua lutut. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kana yufarriju baina asabi'ahu. Beliau ketika menggenggam, beliau merenggangkan. Jadi menggenggam itu bukan kalau inilah kita katakan lutut, ya, maka nggak seperti ini menggenggamnya. Caranya dengan yufarriju baina asabi'ahu, dengan cara begitu, ya. Jadi kalau inilah lutut, maka genggamnya begini, dengan cara merenggangkan jari jemari, bukan begini genggamnya, ya, bukan begini, tapi begini. Ya seperti yang gambar yang telah kita lihat. Itulah cara menggenggam. Saya ulangi, kalau menggenggam lutut bisa seperti ini menggenggam, begini juga dikatakan menggenggam lutut. Tapi karena ada dasarnya, ada hadisnya, maka Rasulullah katakan, kana yufarriju baina asabi'ahu, beliau menggenggam lututnya dan menjarangkan jemari-jemari tangannya. Jadi menggenggamnya begini. Seperti yang kita lihat dalam gambar. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga mengatakan, idza raqa'ta fadha' rahataika ala rukbataik. Apabila kamu ruku, maka letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Summa farij baina asabi'ik. Kemudian renggangkan jari jemarimu. Summamkuth hatta ya'khudha kullu 'adhin ma'khadahu. Kemudian tenanglah sampai semua persendian terletak di tempatnya masing-masing. Demikian ikhwah. Jadi inilah posisi telapak tangan kita ketika ruku, dan letaknya itu berada di atas lutut telapak tangan sambil menggenggam lutut dengan cara menggenggamnya, yaitu dengan cara menjarangkan jari jemarinya. Inilah dia, ya, letak tangan di atas lutut. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa kana yujafi wa yunahhiya mirfaqaihi an janbaihi. Beliau yujafi itu artinya merenggangkan sikunya, ya, dan menjauhkan sikunya dari rusuknya seperti ini. Nah, ini kita lihat sikunya itu, ya, sikunya jauh dari rusuknya. Jadi kalau kita praktekkan,
jangan begini, ya. Nah, jangan dia lekat dengan rusuknya, itu keliru kalau dia lekat dengan rusuknya. Jadi siku itu berada jauh dari rusuk. Jadi agak di apa namanya? Agak direnggangkan, agak dibengkokkan sedikit. Tetapi jangan terlalu bengkok. Kalau telapak tangan di atas lutut, siku terlalu kita bengkokkan, nanti punggung kita terlalu ke bawah. Demikian. Makanya sikunya agak sedikit saja dia direnggangkan, sedikit saja dibengkokkan. Nah, seperti yang kita lihat dalam gambar. Ini disebut dengan kana yujafi wa yunahhi mirfaqaihi an janbaihi. Beliau yujafi, menjauhkan sikunya dari kedua rusuknya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, ini adalah posisi yang salah, di mana keliru kalau ada orang yang ruku tapi meletakkan kedua telapak tangannya itu di atas pahanya. Ya, keliru. Atau yang seperti ini. Atau orang yang meletakkan kedua tangannya di atas kedua betisnya. Ya. Orang yang meletakkan kedua tangannya di atas kedua betisnya. Demikian ikhwah. Jadi ini merupakan satu posisi yang salah. Ingat, ketika kita ruku, kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut dan posisinya sedang menggenggam lutut dengan jari jemari yang dijarangkan. Sikunya dijauhkan dari rusuk. Demikian. Jangan letakkan kedua tangan di atas betis, ya tulang kering lah kalau orang bilang ini, ya. Jangan letakkan di atas betis, juga jangan letakkan di atas paha. Nanti ada berakibat kesalahan kaifiat sujud. Baik. Kemudian ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, kana idza raka'a basata zahrahu wasawwa. Nah, ini kita lihat ya gambar yang menunjukkan bahwasanya kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua betis, yang mengakibatkan lihat punggungnya terlalu ke bawah. Baik. Kemudian ikhwah, apabila beliau ruku, beliau meluruskan punggungnya. Nah, seperti ini. Punggung itu lurus. Ya. Tidak melengkung, ya. Tidak naik ke atas dan juga tidak menurun ke bawah. Seperti yang kita lihat dalam gambar. Ya. Nih, punggungnya lurus. Nah, tidak seperti ini. Ini merupakan kaifiat yang salah, di mana punggung tidak datar. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hatta law subba alaihi alma lastaqarra. Sampai-sampai kalau seandainya diletakkan di atas punggung itu air, ya kita letakkan gelas lah misalnya, maka gelas itu bisa dia tidak tumpah kemana-mana, dia tetap ada di punggung. Ya, itu menunjukkan punggung itu datar. Beda halnya kalau punggung yang seperti ini. Ya, kita lihat bagaimana punggung seperti ini. Ini nggak akan bisa diletakkan air di atasnya, pasti akan tertumpah atau terjatuh. Ini posisi yang salah, ya. Ini posisi yang salah. Punggung ini tidak boleh dia ke atas begini. Atau, ya, ini akibatnya ikhwah dikarenakan coba lihat tangannya di mana letaknya. Ini gara-gara dia meletakkan tangan di atas paha. Makanya posisi kedua telapak tangan itu apabila salah, itu akan membuat salahnya posisi punggung. Kalau dia diletakkan di atas paha, maka posisi punggung seperti ini. Ya, posisi punggung akan seperti ini. Dia tidak lurus, bahkan naik ke atas. Demikian. Ya, ini posisi yang salah. Kemudian, nah, ini juga posisi yang salah. Ya,
Memang kalau kita lihat telapak tangannya itu pas di atas lutut, digenggam, kemudian jari jemarinya renggang, tetapi sikunya terlalu dibengkokkan. Memang dia harus yujafi. Inilah namanya menjauhkan siku dari rusuk. Tapi ini terlalu dibengkokkan sehingga membuat punggung itu ke bawah, turun ke bawah. Nah, yang seperti ini juga tidak akan bisa meletakkan air di atas punggung. Ya. Yang seperti ini tidak akan bisa meletakkan air di atas punggungnya. Pasti akan tumpah ke depan. Ya. Kalau ini tumpahnya ke belakang. Kalau yang ini tumpahnya ke depan. Makanya ikhwah, perhatikan ya. Jadi posisi tangan di mana letaknya dengan posisi siku itu apabila salah dalam aplikasinya maka akan berpengaruh kepada posisi punggung. Nah, saya ulangi bahwasanya yang seperti ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kesalahan seperti ini punggung bisa terlalu ke bawah dikarenakan dia terlalu membengkokkan sikunya. Jadi yujafi itu jangan terlalu, ya jangan terlalu. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sekali lagi yang sahih bahwasanya ya bahwasanya punggung itu sunnahnya rata. Yang apabila kita letakkan air di atasnya, maka air tidak akan tumpah. Tidak akan tumpah ke depan dikarenakan terlalu turun, tidak akan tumpah ke belakang dikarenakan terlalu naik. Jadi pertengahan, pas rata. Demikian ikhwah. Hatta law subba alaihi alma lastaqarra. Kalau dituangkan air di atas punggungnya, itu air tidak akan tumpah kemana-mana. Menunjukkan datarnya. Ya kalau kita lihat kalau water pass gitu ya. Di water pass gitu. Bola udaranya itu berada di tengah-tengah. Dalam hadis yang lain ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih, fa idza raqa'ta, apabila kamu ruku, faj'al rahataika ala rukbataika, maka letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Wamdud zahrak, lempangkanlah punggungmu, wa makin ruku'ak, dan mantapkan ruku'mu. Ya, mantapkan ruku'mu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Bukhari, kana sallallahu alaihi wasallam la yasubba ra'sahu wa la yaqna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita lihat ya, sebelum kita masuk berikutnya kita lihat ini punggung terlalu menurun ke bawah. Nah, ini punggung yang salah. Ini punggungnya tidak datar kalau seperti ini. Nah, inilah cara rukuk yang benar terkait dengan kepala. Di mana la yasubba ra'sahu, kepala beliau tidak terlalu ke bawah dan juga tidak wala yaqna, tidak mendongak ke atas. Ini seperti ini. Ya, antara tengkuk ataupun bagian belakang kepala itu sejajar dengan punggung. Antara kepala, bagian belakang kepala atau tengkuk ya, ini sejajar dengan punggungnya. Tidak dia diturunkan ke bawah, juga didongakkan ke atas kepalanya. Nah, kita lihat ini. Ini posisi yang salah. Ya. Ini posisi yang salah. Di mana kepalanya terlalu mendongak ke atas. Sehingga posisi kepala tidak sejajar dengan punggung. Ini dia. Sementara Rasulullah SAW ketika rukuk, kepalanya tidak mendongak ke atas dan juga tidak turun ke bawah. Nah, juga tidak seperti ini. Ya. Juga tidak seperti ini. Kalau kita lihat nih kepalanya terlalu turun. Jadi di sini ada dua yang dibahas. Pertama, masalah datarnya punggung, yang kedua, kepala. Jadi antara punggung dengan kepala itu sejajar. Ya, antara punggung dan kepala itu sejajar. Tidak kepalanya terlalu ke atas, ya ke atas,
tidak juga terlalu ke bawah, jadi pertengahan. Jadi antara kepala, antara punggung dan kepala itu sama, sejajar, ya, rata dia. Tidak seperti dia tidak didongakkan ke atas seperti yang ini, dan juga tidak ditundukkan terlalu tunduk ke bawah seperti ini. Demikianlah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian terakhir, ini juga posisi yang salah, di mana merapatkan kaki ketika ruku itu juga satu posisi yang salah. Posisi kaki ketika sholat sama ketika ruku sama ketika berdiri yang lainnya, tidak dirapatkan, ya, tidak dirapatkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itulah yang disebut dengan kaifiat, ya, kaifiat ruku, bagaimana tata cara ruku. Tapi sedikit kita ulang. Perhatikan, ini adalah cara yang sebelumnya betul dari Abdullah bin Mas'ud, tapi cara seperti ini itu sudah ditukar dengan dirubah, ya, yaitu itba, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di antara kedua belah paha. Ini dahulu betul, tapi sudah dihapus hukumnya dan ditukar dengan yang seperti ini, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan menggenggam lutut sambil jari yang terenggang. Kemudian siku itu agak dibengkokkan, agak dijauhkan dari rusuk. Agak, jangan terlalu, ya, agak. Kemudian, letak tangan tidak berada di atas paha. Juga yang salah, meletakkan tangan berada di atas betis. Nah, seperti ini. Ini satu posisi yang keliru. Kemudian punggung. Mengenai punggung, dia harus datar. Punggung dan kepala itu datar. Ya, kita kalau mau latihan, minta tolong kawan lah menunjukkan, ya, apakah datar apa tidak. Demikian. Ya, antara punggung dengan kepala itu datar. Yang seperti ini apabila diletakkan, ditumpahkan air, maka air tidak akan tertumpah baik ke belakang atau kiri atau kanan atau ke depan. Sekali lagi, punggung datar dan sejajar dengan kepala, lurus dengan kepala. Tidak seperti ini, ya. Ini punggung terlalu dinaikkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan diantaranya tangan diletakkan di atas paha. Ini kalau diletakkan air dia akan tumpah ke belakang. Juga tidak seperti ini, dikarenakan siku terlalu dibengkokkan sehingga punggung menurun ke bawah. Ini kalau diletakkan air dia akan tumpah ke depan. Ya, ini seperti tadi. Jadi hendaklah punggung itu sama dengan kepala sejajarnya. Tidak terlalu didongakkan ke atas dan juga tidak terlalu ditundukkan ke bawah. Selanjutnya ikhwah, posisi kaki itu tetap sejajar, tidak dirapatkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan bila ada yang ingin bertanya. Kira-kira Mas Dwi jelas nggak tadi apa gambarnya? Jelas sekali Ustadz. Kalau bisa dapat PowerPoint-nya lebih bagus. Karena ya yang benar-benar lurus itu gambarnya tadi jelas sekali Ustadz, yang ikhwan yang bajunya merah marun tuh benar-benar lurus sampai kepalanya gitu. Ya. Dan terlihat juga tangannya sedikit merenggang gitu. Jadi sepertinya memang butuh contoh yang jelas gitu ya Ustaz. Karena kalau dijelaskan tidak dengan gambar sepertinya sulit ya Ustaz. Ya silakan, mana tahu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Halo Ustaz. Alhamdulillah khair. Ya, silakan.
Ustadz, Yuk. Ana dari Ustadz, masih ingat Ustadz? Oh, Derry, Masya Allah. Ya, ya, ya Allah. Semoga Allah jaga antum Ustadz. Alhamdulillah khair Ustadz. Masih Dolok Semawi? Masih Ustadz. Alhamdulillah udah 1 Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, silakan Terima Derry. kasih Ustadz. Khutbah pengantinnya yang kemarin Ustadz. Oh iya. Alhamdulillah bisa diaplikasi sedikit-sedikit Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga nanti menuju yang kedua ya. Amin Ustadz, amin amin. Anaknya. Oh. Ya silakan Derry, ada yang mau nanya? Ana mungkin agak lari sedikit dari topik Ustadz mengenai safar ini Ustadz. Terkait safar. Kemarin mungkin udah dibahas ya terkait masalah safar. Tunggu Derry, kita bahas masalah ini dulu. Karena memang Ustadz. Ya, memang masalahnya satu topik tanya satu topik. Mengenai yang nanti, yang lain-lain itu nanti terakhir. Ada boleh Ustadz. Ya. Boleh Ustadz. Ustadz, ini mungkin agak terkait dengan masalah sujud sahwi ya Ustadz. Nah belum. Boleh nggak dikaitkan? Belum boleh Ustadz ya. Ini masih ruku, kayak ruku. Mengenai selain yang dibahas itu nanti terakhir. Ya. Oke lah, ini yang ketiga Ustadz. Mungkin kalau misalnya masalah kayak mungkin ada orang tua Ustadz, ini kemungkinan dia ada kelainan mungkin di pinggang Ustadz. Jadi untuk dia ruku itu agak sedikit ini Ustadz, agak sedikit melengkung gitu gara-gara itu gimana Ustadz? Apa termasuk uzur atau gimana Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Rahimallahu wa iyyakum, terkait dengan kaifiat, semua kaifiat salat, kaifiat haji dan lain-lainnya, ya, itu semua terkait dengan kesanggupan. Ya, terkait kesanggupan. Makanya Rasulullah katakan, "Shalli qa'iman", salatlah kalian sambil berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak sanggup, maka dia sambil duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambi. Kalau nggak sanggup, boleh tidur miring. Jadi di sini ketika seorang nggak sanggup berdiri, dia silakan dia sholatnya sambil duduk. Ij'al ruku'aka, ij'al sujudaka akhfadu min ruku'ika. Jadikan dia isyarat di mana buatkan sujudmu itu lebih rendah dibandingkan rukukmu. Jadi di situ nggak ada lagi cerita rukuk seperti yang mana yang kita gambarkan tadi. Nggak ada lagi. Kenapa? Dia nggak sanggup. Maka dia sholatnya duduk. Caranya kalau rukuknya Allahu Akbar, kalau sujudnya Allahu Akbar. Jadi yang penting rukuknya itu lebih tinggi dibandingkan sujudnya, atau sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Ya tidak harus begini kali, tidak harus ya, tidak harus. Jadi cukup dengan kalau rukuknya begini, kalau sujudnya begini. Nah, gitu dia. Itu nggak ada lagi ceritanya letakkan tangan di atas lutut, genggangkan sikunya, nggak ada lagi cerita itu. Kenapa? Karena ini ini bisa dilakukan bagi orang yang sanggup. Bagi yang tidak sanggup, maka silahkan dia melakukan kaifiat yang dia sanggup. Walau dia ruku tapi nggak bisa lurus, dia hanya bisa agak ke atas punggungnya, silahkan. Punggungnya nggak bisa lurus tapi agak melengkung, silahkan. Yang penting dia sholat, yang nggak sholat. Ya. Itu dia. Ya. Dan cukup jelas ya. Kita lanjut Ustadz, ada yang raise hand. Silahkan Dr. Laili Aznur. Assalamualaikum. Terima kasih jazakallahu khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ustaz, maaf. Afwan. Ini saya menanya, itu kaki pada saat ruku itu kan tadi yang salah kan dirapatin. Nah, kalau lebarnya itu selebar bahu ya Ustadz, dan apakah kaki kita tuh ke arah kiblat diluruskan dan lebarnya selebar bahu, dan pada saat ruku itu mata tertuju ke sajadah ya Ustazah, sejajar supaya kita posisi lurus ya Ustadz. Ya. Itu aja saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya mungkin Ibu Laili biasa ngaji dengan ustazah dia, jadi terbawa ustazah. Baik, jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, posisi kaki ketika ruku itu sama ketika dia berdiri di saat takbiratul ihram. Lebarnya sama seperti bahu.
Terus apakah kakinya harus lurus? Nah, harus lurus menghadap kiblat kan? Kalau orang yang normalnya itu berdirinya kan agak renggang begini kan? Ya kan Pak Dwi? Agak renggang. Bukan lurus pakai begitu. 90 derajat gitu kan enggak? Nah, jadi bagaimana? Dia berdiri gimana nyamannya? Kadang-kadang ada orang kakinya agak lebar begini. Ya kan? Kadang-kadang ada yang agak sempit. Silahkan. Gimana dia berdiri nyamannya yang jelas sampai sebahu. Terkecuali kalau dia sholat berjamaah. Kalau dia sholat berjamaah, dia harus lekatkan. Nah ini dia. Itu ya, kalau dia terlalu renggang, nanti bahunya nggak dapat. Kalau dia terlalu kuncupkan kakinya, nanti bahunya lengket, tetapi kakinya tidak. Makanya dia samakan bahu dengan kaki. Demikian. Adapun mata, sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yatajawaza basaru an maudhi'us sujud. Beliau ketika sholat tidak terlepas pandangannya dari tempat sujud. Ya. Tidak lepas pandangannya dari tempat sujud. Kecuali nanti ketika dia tasyahud, maka pandangannya ke arah telunjuk. Adapun yang pernah mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan kalau kita berdiri mata kita di tempat sujud, kalau kita ruku mata kita diarahkan ke jempol kaki, dan apabila kalau kita ruku mata kita di ke jempol kaki, dan kalau sujud mata kita ke ujung hidung. Itu nggak ada dasarnya. Ya. Kita pernah dengar mengatakan kalau berdiri pandangan kita ke sujud, kalau kita ruku pandangan kita ke jempol kaki, kalau kita ruku, kalau kita sujud pandangan kita ke ujung hidung begini. Ini nggak ada dasarnya. Ya. Yang ada sholat semua pandangan kita ke arah sujud, kecuali nanti ketika kita bertasyahud pandangan ke arah telunjuk. Itu idealnya. Namun jika ada keperluan, boleh kita lihat. Boleh kita lihat. Kan kita sudah pelajari Rasulullah SAW beliau sholat di atas mimbar. Kalau beliau mau sujud, beliau turun dan sujud di lantai. Nanti ketika rakaat kedua beliau naik lagi ke atas mimbar. Apa kata beliau? Agar kalian mempelajari sholatku. Berarti ketika sholat para sahabat melihatnya ke Rasulullah. Kalau dia melihat ke sujud, nggak nampak Rasulullah. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kalau ada keperluan, boleh kita melihat ke arah yang kita perlukan. Ya, ke arah yang kita perlukan. Misalnya, ya kita lagi sholat. Terdengar suara, kita dekat jendela, suara di mana seperti sepeda motor sedang ditukang-tukangi orang, macam mau dicuri. Maka gimana? Apakah kita batalkan sholat kita? Enggak, tengok aja. Oh enggak ada, ya udah balik lagi. Begitu, karena itu sebuah yang diperlukan. Jadi jangan tengok-tengok dari nggak usah. Tengok aja, udah lanjut lagi. Begitu ikhwah, dibolehkan. Ya, untuk dibolehkan. Tetapi kalau nggak ada keperluan, tidak boleh kita nengok-nengok gini. Keperluan apa? Mau ngapain? Ya, tidak ada kepentingannya. Demikian ikhwah. Makanya pernah seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam ketika dia sholat, ada yang bersin, dia katakan, yarhamukallah. Para sahabat langsung nengok ke dia. Semua nengok ke dia. Dia nengok ke para sahabat, nengok ke dia. Apa katanya? Wah, tuqla Umayyah, masya'nukum tanduruna ilayya. Loh, kalian kenapa kok nengokin aku semua? Kalian kenapa kok nengokin aku semua? Para sahabat melihat dia, maksudnya ngasih isyarat supaya jangan ngomong. Akhirnya para sahabat memukul-mukul paha mereka supaya dia tahu. Nggak akan mungkin sahabat mengatakan lagi sholat kamu nggak boleh bicara, kan batal. Ya, makanya dengan cara melihat dia, kasih isyarat supaya jangan bicara. Supaya nggak paham, malah dia yang ngomong, tambah ngomong dia. Kamu kenapa? Kalian kenapa nengok-nengok saya? Nah, demikian ikhwah. Akhirnya para sahabat mukuli paha mereka. Taulah Muawiyah bin Hakam bahwasanya maksudnya itu tidak boleh bicara. Nah, para sahabat kan melihat tuh, itu untuk satu keperluan. Ya, kalau untuk suatu keperluan maka dibolehkan. Namun kalau ada keperluan, nggak boleh kita melihat kemanapun kecuali ke arah sujud. Karena sesungguhnya Allah itu berada di hadapan kita ketika kita sholat. Ya, kalau kita memalingkan wajah kita kemana-mana, maka Allah akan pergi. Allah akan palingkan dari kita. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itu mengenai pandangan. Ya, jadi kalau pandangan tetap ke arah
sujud kecuali ketika tasyahud. Nah, silakan jika ada yang lain, Fadhol. Iya, Ustadz, ini ada yang bertanya mengenai bacaan ruku yang benar dibaca sekali atau 3 kali. Oh, tunggu, belum sampai. Ya, sepertinya itu pembahasan selanjutnya ya setelah ini ya. Ini kaifiat dulu, kaifiat. Cara. Oke, berarti kita tunggu setelah penjelasan Ustadz ya. Oke, Untuk pertanyaannya. lanjutnya ya. Ya, Ustadz. Oke, ikhwan rahimallahu wa iyyakum, kita lanjutkan. Mengenai nanti kalau ada di tengah jalan pembahasan teringat, silakan nanti kita kasih lagi session untuk setelah ruku. Baik, ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Satu hal yang penting juga terkait dengan ruku, ya, jangan sampai ruku kita itu ruku yang tidak ada tomak ninahnya. Ruku yang tidak ada tomak ninahnya. Barang siapa yang rukunya tidak ada tomak ninahnya, maka rukunya tidak, sholatnya nggak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Baik, ini saya praktekkan saja ya. Coba Pak Dwi Aryawan di yang lain jika memang bisa menunjukkan yang para bapak-bapaknya videonya, coba perhatikan. Saya nanti minta pendapat. Baik. Saya minta pendapat ya. Ini saya ruku ini, saya ruku ya. Saya mau ruku. Allahu Akbar, saya ruku. Allahu Akbar. Allah. Satu. Ya, yang pertama, yang kedua. Allahu Akbar. Ulang ya, ulang. One semua. Yes. Lagi, saya ulang ya. Ini yang pertama. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang pertama, yang kedua, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Coba. Manakah yang sah? Yang pertama, yang kedua. Yang pertama lebih tumak ninah sepertinya, Ustaz. Saya ulangi. Perhatikan betul. Perhatikan ya. Yang pertama, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang pertama nih, yang kedua, Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Nah. Yang mana yang sah dan mana yang tidak sah? Kalau Pak Dwi, yang pertama yang sah. Yang pertama, tapi berdiri lagi tidak juga cepat ya, Ustaz? Maksudnya yang pertama, yang kedua apa? Yang pertama sih, yang pertama menurut saya. Ada yang lain, mungkin ada yang lain yang memperhatikan yang mana yang sah? Yang kedua, Ustaz. Yang kedua ya. Yang kedua, Ustaz. Kedua? Iya. Coba Pak Doni. Pak Doni, Ya, kenapa yang kedua yang sah? Ya, Ustaz. Kenapa kedua yang sah? Ya, dia rukunya agak lama gitu. Oke, Bu Riri Novrianti, kenapa yang kedua yang sah? Karena ada tumak ninahnya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi Pak Dwi yang pertama walaupun pelan, rukuknya nggak ada tumak ninah. Ya, justru cepat ya. Yang pertama rukuknya nggak ada tumak ninah, walaupun dia pelan, slow motion ya kan, slow motion. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Memang slow motion, tapi rukuknya tidak ada tumak ninah. Ya. Yang kedua, cepat memang. Allahu Akbar. Sami Allahu. Memang cepat pindahnya, tapi rukuknya ada tomak ninahnya. Nah, itu dia. Jadi maksud saya itu mengenai perpindahan itu kalau cepat nggak ada masalah. Yang penting rukunnya. Ketika dia ruku itu dia harus ada tomak ninahnya. Kalau yang pertama dia slow dia, Allahu Akbar, tapi rukuknya nggak ada berhenti. Seperti mantul, slow motion ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak ada tomak ninahnya. Adapun yang kedua cepat tapi ada tomak ninahnya. Allahu Akbar. Tapi ada tomak ninahnya. Makanya yang kedua yang sah dikarenakan yang kedua ada tomak ninahnya. Jadi ketika kita ruku, ya ketika kita ruku tetap harus ada tomak ninahnya. Ya. Barang siapa yang ruku tidak ada tomak ninahnya,
maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Baik. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah mengatakan aswa'un nasir qatan alladhi yasriqu min salatihi. Seburuk-buruk manusia, ya. Seburuk-buruk manusia pencuri yaitu mereka yang mencuri salatnya. Rasulullah mengatakan seburuk-buruk manusia pencuri, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salati? Bagaimana cara orang mencuri salat? Qal la yutimma ruku'ahu wa la sujudahu. Beliau katakan yang dikatakan pencuri, mencuri salat adalah mereka yang tidak sempurna rukuknya dan tidak sempurna sujudnya. Artinya rukuknya tidak ada tomakninah, sujudnya tidak ada tomakninah. Itulah ikhwah. Ya, jadi ada orang mencuri ini, mencuri itu belum ada apa-apanya dibandingkan orang yang mencuri sholatnya. Ternyata yang dikatakan mencuri yang paling buruk adalah mereka yang tidak tomakninah dalam melakukan rukun-rukunnya, tidak tomakninah dalam melakukan rukuk dan sujudnya. Demikian ikhwah, azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya, adzkarur ruku'. Apa saja yang dibaca di saat kita itu ruku'? Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan membaca Subhan Rabbiyal Azim 3 kali. Subhan Rabbiyal Azim 3 kali. Kemudian juga beliau terkadang mengulang-ulangnya lebih daripada 3 kali. Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim. Ya dia baca, dia kepingin lama rukuknya, maka dia baca berulang-ulang yang ini, Subhan Rabbiyal Azim. Tidak hanya 3 kali, boleh lebih daripada 3 kali. Selanjutnya, wa balagha marratan fi tikrariha fi salatil laili hatta kana ruku'ahu qariban min qiyamihi. Bahkan pernah juga beliau memperpanjang rukuknya dengan luar biasa panjangnya. Ya. Dan beliau kalau ruku itu lamanya mendekati lamanya berdiri. Jadi kalau berdirinya misalnya 10 menit, ya rukuknya sekitar 7 menit mendekati. Jadi wa kana yaqra'u fihi salasa suwarin min tuwal. Dan pernah Rasulullah ketika berdiri membaca 3 surat panjang, Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran. Ini sekitar 5,5 juz. Ya, 5,5 juz. Kalau dibaca lancar setengah jam per juz, berarti 5,5 juz itu sekitar berapa Pak Dwi? 1 juz setengah jam. Berarti 2,5 jam, sekitar hampir 3 jam. Kita ambillah 2,5 jam ya. Kita ambil 2,5 jam. Itu berdirinya. Dan rukuknya mendekati berdiri. Jadi kalau berdirinya 2,5 jam, ya rukuknya kita ambil setengahnya aja lah, 1 jam gitu, 1,5 jam. Itulah rukuknya. Permasalahannya apa yang dibaca? Itu dia. Apa yang dibaca? Ini dia yang dibaca. Diulang-ulang. Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal, terus sampai 1 jam. Bayangkan ikhwan, rukuknya Rasulullah 1 jam. Itu paling minimal. Ya, kalau kita banding-bandingkan dengan apa yang beliau baca. Ya, saya yakin kalau kita rukuknya saja tidak usah sampai 2 jam lah, nggak sampai 1 jam. Saya kira rukuk kita 10 menit saja sudah, aduh itu kepalanya rasanya gimana begitu kan? Tapi begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat beliau itu tempat beliau
menenangkan hati. Makanya beliau katakan, ju'ilatil salat qurratu aini. Dijadikan salatku itu untuk tempat menenangkan hati. Kalau kita kan enggak. Salat itu untuk memenuhi kewajiban, dan kalau bisa cepat begitu kan, karena banyak kerjaan lain yang menunggu. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, beliau menambahkan wa bihamdih 3 kali. Jadi subhan rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi boleh subhan rabbiyal azim juga, atau tambah subhan rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Atau beliau juga pernah membaca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Atau juga beliau pernah membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, 1 kali. Beliau juga pernah baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a qalbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi wa mastaqlaltu bihi qadamin lillahi rabbil alamin. Pernah juga beliau baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, dan seterusnya. Pernah juga beliau membaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya al azimah. Demikian. Intinya silahkan pilih mana yang kira-kira kita ingin, yang bisa dah hafal. Tapi jangan dipotong. Jangan dipotong tengah. Ya. Kita silahkan boleh membaca, pilih salah satunya. Bagaimana kalau di ruku rakaat pertama saya baca subhanarabbiyal azim 3 kali. Di ruku yang kedua, rakaat kedua saya baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Boleh, silakan. Bervariasi boleh. Tapi Allahu a'lam bishawab, jangan satu ruku divariasikan. Ya. Jangan satu ruku itu divariasikan. Jadi cukup pilih satu untuk satu ruku. Demikian itulah bacaan-bacaannya. Jadi ikhwah, kalau kita lihat subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Oh, ini ruku, ini doa Muhammadiyah. Itu keliru. Enggak ada doa Muhammadiyah. Ya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Siapapun boleh melakukannya. Mau dia Muhammadiyah, Al-Wasliyah, NU, silakan. Demikian juga subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Oh, ini doa rukunya NU, Al-Wasliyah. Enggak ada dalilnya sahih. Ya. Dalilnya sahih. Intinya silahkan kita pilih yang mana. Ya, mau yang subhanakallahumma bihamdika allahumma firli, mau yang subhanarabbiyal azim, atau yang subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, silahkan. Right. We should be asked to Baik, ikhwah rahimallahu, kita lanjutkan ya. Wa kana yaj'alu ruku'ahu qiyamahu ba'da ruku' wa sujudi wa jalasat baina sajataini qariban sawa. Beliau menjadikan rukuknya itu mirip lamanya dengan berdirinya, dan sujudnya mirip dengan rukuknya. Demikian juga duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Itulah mengenai rukuk. Dan satu hal, naha Rasulullah an qira'atil Quran fi rukuk. Rasulullah melarang baca Quran ketika rukuk. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran ketika rukuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian i'tidal. Kita masuk i'tidal. Baik. Mengenai i'tidal, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Mengenai i'tidal, apa yang harus kita baca? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku'i qailan sami'allahu liman hamidah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya perpindahan dari rukun ke rukun itu biasanya kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita berdiri ke ruku, kita katakan Allahu Akbar. Ketika kita dari i'tidal ke sujud, kita katakan Allahu Akbar. Ketika sujud ke duduk di antara 2 sujud, kita katakan Allahu Akbar. Ketika kita dari duduk di antara 2 sujud kembali ke sujud, kita katakan Allahu Akbar. Ketika kita dari sujud ke rakaat berikutnya, kita katakan Allahu Akbar. Terkecuali dari ruku ke i'tidal. Kita nggak mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Itu doa perpindahannya. Kemudian bacaannya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Wa kana yaqulu wa qa'im, ketika beliau sudah berdiri, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Atau beliau juga pernah membaca Sami Allah liman hamidah, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kalau tadi Rabbana walakal hamdu, kalau yang hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Tanpa Allahumma diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dengan menggunakan Allahumma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari Imam Bukhari menyebutkan riwayat Rasulullah membaca Rabbana walakal hamdu. Riwayat Imam Muslim ada tambahan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ada juga satu riwayat ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, bacanya Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Kalau tadi kan Rabbana, yang kita ulang ya. Bacaan pertama itu Rabbana walakal hamdu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Tak pakai waw. Yang pertama tadi Rabbana walakal hamdu. Dah. Yang kedua Rabbana lakal hamdu, enggak pakai waw. Yang ketiga yaitu tambahan Allahumma. Ya, tambahan Allahumma yaitu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahumma. Ya, Rabbana walakal hamdu. Kemudian ikhwah, jadi di sini ada berapa jadinya? Ada 3 ya. Pertama Rabbana walakal hamdu, atau kita urut dari yang paling pendek bacaannya. Pertama, Rabbana lakal hamdu. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, tambah Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada 3. Ya. Setelah mengucapkan Sami Allah liman hamidah, ya, imma kita baca setelah itu Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana wa lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kalau mau tambah juga mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, silahkan. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma mil'a ma syi'ta min ba'du, boleh. Ahlus sana'i wal majdu la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la dzal jaddi minkal jaddu, boleh. Itu riwayat Imam Muslim. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu kulluna lakal 'abdu Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, boleh. Diriwayatkan oleh Imam Abu Awanah. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, silahkan ya. Atau dia baca kemudian ketika sahabat membaca ini Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, apa kata Rasulullah SAW, laqad ra'aitu bid'a wa salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuna awal. Ketika ada sahabat membaca ini, 30 malaikat ya berlomba-lomba untuk mencatat bacaan ini, siapa di antara mereka yang paling dahulu mencatatnya. Itulah bacaan ketika kita i'tidal ya, ketika kita i'tidal. Baik, ada yang bertanya? Saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Untuk makmum, Ustaz. Jadi kalau imam Sami'allahu liman hamidah, kemudian imam kan membaca Rabbana walakal hamd. Makmum itu mengucapkan Sami'allahu liman hamidah juga atau hanya Rabbana walakal hamd? Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ada khilafiyah di kalangan para ulama dalam masalah ini. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya apabila imam mengatakan Rabbana walakal hamdu, maka makmum langsung mengucapkan Rabbana lakal hamdu sami Allah. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah,
maka makmum langsung mengatakan Rabbana walakal hamdu tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini mazhab Syafi'i. Ya, saya ulangi. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum langsung sambung bacaan, tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi langsung baca Rabbana lakal hamdu. Tapi mazhab Hambali, ya, dan ini mazhab yang lebih kuat, ya, di mana makmum ikut membaca sami Allahu liman hamidah, baru kemudian dia membaca Rabbana walakal hamdu. Baik, ikhwan rahimanallahu iyyakum. Tapi hadisnya itu menyebutkan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana lakal hamdu, maka kalian ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Berarti kan itu imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana lakal hamdu. Ya. Berarti makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Ikhwah, sebagai perbandingan, ya. Saya ulangi hadisnya, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu. Ini dipahami bahwasanya makmum hanya membaca Rabbana lakal hamdu, tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Baik. Kita bandingkan dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, fa idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kalian katakanlah amin. Baik. Sekarang kalau kita bandingkan apabila imam baca sami Allahu liman hamidah, maka kalian ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, diartikan bahwasanya makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti untuk baca Al-Fatihah jika imam mengatakan waladdallin, maka kalian katakanlah amin. Berarti makmum tidak tidak membaca waladdallin. Dia harus amin aja sebagaimana sami Allahu liman hamidah tadi. Saya ulangi nih. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kalian ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Diartikan bahwasanya makmum cukup membaca Rabbana lakal hamdu tanpa membaca sami Allahu liman hamidah. Di hadis yang lain, Rasul mengatakan dengan bentuk yang sama, jika imam mengatakan waladdallin, maka kalian katakanlah amin. Berarti kalau kita bandingkan dengan hadis yang sebelumnya, hadis sami Allahu liman hamidah, berarti makmum tidak mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Karena dia hanya mengucapkan amin, dan ini keliru. Karena makmum tetap membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? La qira'ata la salata bi Fatihatil kitab. Tidak ada bacaan, tidak ada salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya ketika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka makmum juga membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kemudian amin. Sama dengan ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian dia ucapkan Rabbana lakal hamdu. Kalau tidak, berarti satu-satunya tempat makmum tidak ada zikirnya, yaitu antara ruku bangkit ke i'tidal. Itu tidak ada ucapan apa-apa. Padahal ketika dia dari i'tidal ke ruku, imam mengatakan Allahu Akbar, makmum juga mengatakan Allahu Akbar. Tapi kenapa kalau ketika imam mengatakan sami Allahu hamidah, makmum tidak mengucapkannya? Nah, demikian. Ya, kalau kita katakan enggak, berarti makmum diam aja pada waktu itu. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, yang rajih Allahu a'lam bissawab, bahwasanya makmum tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan kemudian baru dia baca Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, tambah yang lain milas samawati wa milal ardi dan seterusnya. Nah, gimana Mas Dwi, bisa dipahami? Iya Ustaz. Cuman ini kalau kita perhatikan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kan ada Bilalnya itu Ustaz. Bilal, ya. Gitu,
imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, itu langsung bilang iya betul. Gitu kan. Kayaknya dia nggak sempat baca sami Allahu liman hamidah. Sepertinya. Allah. Ya. Kemudian pertanyaan berikut Ustaz. Posisi setelah sami Allahu liman hamidah itu tangan kita bersedekap atau lurus? Tadi saya mau jelaskan, tapi saya berharap ada yang bertanya. Iya. Baik. Sami Allahu liman hamidah, apakah posisi kita sedekap ataukah posisi tangan kita lurus? Nah, ini dia. Kan ada yang kita lihat sedekap, ada yang lurus. Perhatikan. Kalau di kitabnya sih lurus Ustaz. Di kitabnya Syalbani. Bentar. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, perhatikan. Apakah ketika kita i'tidal, kita itu bersedekap ataukah kita itu tangannya lurus? Perlu para jamaah Zoom meeting ketahui bahwasanya tidak ada satupun hadis yang menyebutkan di mana posisi tangan ketika i'tidal. Kalau sholat yang lain, kalau posisi yang lain, seperti ketika dia baca Al-Fatihah, letak di sedekap, ketika dia duduk di antara dua, ketika dia ruku, tadi kan ada letak tangannya kan di atas lutut, ketika dia nanti duduk di antara dua sujud, letak tangannya di atas paha, ketika dia sujud, letak tangannya bagaimana, itu semua disebutkan di mana letak tangannya. Kecuali i'tidal yang tidak ada disebutkan secara jelas kemana letak tangannya. Itu dulu, ya. Karena kalau ada dalilnya selesai, nggak ada khilafiyah di situ, nggak ada khilafiyah. Jadi bagaimana ikhwah? Maka para ulama pun masing-masing berijtihad. Kemana ini tangan ini? Apakah sami Allahu liman hamidah ke atas gini? Atau kemana? Atau ke belakang? Atau kemana ini tangan ini? Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan dengan jelas kemana. Maka para ulama memberikan pengarahan. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama yang mengatakan tangannya lurus. Alasannya apa? Karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan kemana letak tangan, maka dikembalikan hukum asal orang yang sedang sholat. Hukum asal orang yang sedang berdiri itu tangannya lurus. Karena nggak ada dalil, makanya lurus. Itu hukum asal posisi tangan orang yang sedang berdiri. Nah, demikian ikhwah. Ya. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Jadi lurus tangannya. Ya kan? Kenapa? Karena pada dasarnya orang berdiri itu lurus. Bukan begini, bukan begini, bukan begini, kan? Ya, jadi sami Allahu liman hamidah, lurus. Apakah ada Rasul mengatakan apabila kalian i'tidal, maka luruskan tangan kalian? Enggak ada. Enggak ada. Jadi disimpulkan dengan kembali ke hukum asal. Baik. Mazhab kedua, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama mengatakan karena tidak ada dalil kemana itu tangan diletakkan, maka kembalikan ke hukum asal, yaitu lurus. Karena hukum asal tangan orang yang sedang berdiri itu lurus. Baik. Pendapat kedua, ya, yang mengatakan tangan berada di atas dada atau sedekap. Ini mazhabnya Ibnu Hazm, juga Imam Ahmad bin Hambal, demikian juga para masyayikh Saudi Arabia. Nah, mazhab yang pertama tadi itu mazhabnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan beliau katakan yang meletakkan tangan di atas dada sedekap, maka dia telah melakukan kebid'ahan, kata beliau. Ya kan? Beliau kata bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Jadi kalau nggak ada dalilnya, kembalikan ke posisi lurus asal. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya dalam sebuah hadis, ya, hadis dari Wa'il bin Hujur,
di mana dia mengatakan kana Rasulullah idza kana qa'iman wada al-yumna 'alal yusra. Apabila beliau berdiri, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apabila berdiri, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Karena ini ada dalil umum. Karena disebutkan apabila beliau berdiri, maka beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti setiap kali beliau berdiri, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri alias dekap. I'tidal termasuk berdiri. Dari situ pendalilannya. I'tidal termasuk berdiri. Makanya kan dalam hadis sebutkan irfa ra'saka, kata Rasulullah, angkat kepalamu dari ruku hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu berdiri lurus. Berarti berdiri. Ya. I'tidal itu dalam bahasa Arab dikatakan berdiri. Angkat kepalamu dari ruku hatta ta'tadila qa'iman. Angkat kepalamu dari ruku sampai engkau berdiri lurus, dikatakan berdiri. Sementara Abu Wa'il bin Hujur mengatakan apabila beliau berdiri, maka beliau meletakkan tangan di atas tangan kiri. Artinya sedekap. Berarti setiap yang dikatakan berdiri, maka disunnahkan secara dalil umum ini dia bersedekap. Kenapa? Setiap kali berdiri. Dan i'tidal itu juga termasuk dalam kategori berdiri. Makanya ketika seorang itu sedang melaksanakan sholat gerhana, ya, sholat gerhana, kan sholat gerhana ada 2 kali ruku. Setelah membaca surat, kemudian ruku. Setelah ruku, kembali bersedekap. Kembali bersedekap. Kenapa kau sedekap kembali? Padahal biasanya setelah ruku itu tangan di bawah, tidak sedekap. Nah, kenapa? Dengan keumuman hadis apabila berdiri bersedekap. Hadis dari Wa'il bin Hujur. Jadi pendapat yang kedua mengatakan karena tidak ada dalil khusus yang menyebutkan kemana tangan ini posisinya ketika i'tidal, maka lebih kuat kita mengambil dalil umum, yaitu apabila Rasulullah berdiri sholat, beliau bersedekap. Terus bagaimana dengan pendapat yang pertama tadi? Kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Hukum asal orang berdiri itu lurus tangannya. Maka mazhab kedua mengatakan bahwasanya kembali hukum asal berdiri. Hukum asal berdiri sebelum sholatkah? Atau hukum asal berdiri setelah masuk sholat? Pak Dwi, kira-kira berdiri sebelum sholat, di mana tangan kita? Tentu tidak bersedekap. Nah, kalau berdiri setelah sholat, masuk sholat? Waktu sholat bersedekap. Nah, jadi hukum asal berdiri ini kemana maksudnya? Apakah hukum asal berdiri sebelum sholat, ataukah dikembalikan ke hukum asal berdiri setelah masuk sholat? Kalau hukum asal sebelum sholat, berarti tidak hanya begini. Boleh dong begini, sami Allahu liman hamidah. Namanya juga belum sholat. Sholat terserah saja belum sholat. Ya kan? Atau sami Allahu liman hamidah ke belakang tangannya. Namanya belum sholat. Maka kalau kita katakan kembalikan ke hukum asal, maka lebih kuat dikembalikan ke hukum asal setelah masuk sholat. Jelas dia. Ketimbang dikembalikan hukum asal berdiri sebelum sholat. Nah, demikian. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, kalau dikatakan bid'ah bersedekap itu tidak pas dikarenakan ada dalil umum. Justru kalau dikatakan tak ada dalil, justru yang meluruskan tangannya hanya berdasarkan hukum asal berdiri. Makanya saya cenderungnya pendapat bersedekap. Ya, sejak udah bertahun-tahun, puluh tahun yang lalu, karena melihat kuatnya dalil yang menyatakan bersedekap ketika i'tidal. Demikian. Dan kalau kita lihat para ulama-ulama Saudi Arabia, umumnya mereka bersedekap dengan dasar dalil umum. Lebih kuat dalil umum ketimbang
dengan menggunakan dalil hukum asal berdiri yang juga nggak jelas berdirinya sebelum sholat ataukah setelah sholat. Justru kalau berdiri setelah sholat itu lebih menguatkan bersedekap ketika i'tidal. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi silahkan. Belum ada lagi, Ustaz. Ada. Kita lanjut ya. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Saya pernah dengar setiap yang pada saat itikaf di Mekah, pada saat kan itu lama-lama iktidar, ruku, sujud. Itu katanya bisa doa Ustaz ya. Ketika i'tidal, ketika ruku. Semua setiap saya dengar ada pernah Ustadz ngomongnya kalau setiap kita baca doa, misalnya iktidal habis sami Allahnya itu kita baca doa, terus nanti ruku juga seperti itu, sujud juga seperti itu. Apa benar saya seperti itu benar dengar Ustadz? Allahu a'lam Bu. Yang namanya doa kan ini kita sholat ya. Ini kita sholat. Salat itu kan kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita ucapkan juga semua yang ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam masalah ini ya Allahu a'lam kok bisa doa. Yang ada dasarnya yaitu Rasulullah katakan aqrabul abdu min rabbih wa huwa fis sajid. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fada'ullaha ma yasha. Masya Allah, silakan dia berdoa kepada Allah apa saja yang dia inginkan. Sujud yang ada pun ruku, tidak Allah alam, baru ini saya tahu. Ya, Allah alam. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Jazakallahu Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, jangan kilah ya Bu, saya laki-laki. Jadi salah domirnya. Ya. Ya, silakan ada yang lain biar kita lanjut. Ada yang lain dari Bapak Ibu sekalian? Baik, lanjut ya, biar bisa sekali lagi pertemuan biar bisa selesai. Baik, karena nggak ada kita lanjutkan dulu. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya dari i'tidal kita ke sujud. Dari i'tidal kita ke sujud. Kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan. Beliau itu ketika mau sujud, beliau bertakbir terlebih dahulu, kemudian beliau sujud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika mau sujud, yukabbir, Allahu Akbar. Ya, gini ya Bu, Pak. Ketika dia mau sujud, berarti Allahu Akbar. Nah, demikian. Ini mau sujud ya. Kita takbir, ketika kita takbir ihram, Allahu Akbar, angkat tangan. Ya. Mengangkat kedua tangan. Ketika mau ruku juga takbir. Allahu Akbar. Dah. Ketika mau i'tidal, kita juga mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Ini i'tidal kalau yang bersedekap. Kemudian ketika mau sujud bagaimana? Apakah kita mengangkat tangan ataukah tidak ketika mau sujud? Nah, ya. Kalau takbir sudah pasti. Ya, kalau takbir sudah pasti, karena di situ beda hukum antara takbir dan mengangkat tangan. Seperti takbiratul ihram, ya yang pertama kita pelajari, ketika takbiratul ihram boleh bersamaan Allahu Akbar, artinya takbir dengan mengangkat tangan, boleh takbir duluan Allahu Akbar baru mengangkat tangan, atau boleh juga mengangkat tangan baru Allahu Akbar. Boleh tiga-tiganya. Ketika kita mau sujud, takbir sudah jelas, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Allahu Akbar. Apakah kita mengangkat tangan? Ya, apakah kita mengangkat tangan? Jawabannya ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya.
ketika kita dari i'tidal ke sujud tidak mengangkat tangan lagi. Tetapi terkadang kita boleh mengangkat tangan. Jadi ketika mau i'tidal, Allahu Akbar, kemudian kita sujud. Ini kita dari posisi i'tidal. Boleh kita, Rasulullah itu seringnya itu tak mengangkat tangan ketika mau sujud. Allahu Akbar langsung sujud. Tetapi terkadang-kadang boleh kita mengangkat kedua tangan. Dari i'tidal nih, posisi saya posisi i'tidal, kemudian saya mau ruku, boleh mengangkat tangan, Allahu Akbar, kemudian sujud, tapi terkadang, ahyanan. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Daruqutni, di mana wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada. Terkadang beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau mau sujud, mengangkat kedua tangannya ketika takbir apabila beliau mau sujud. Baik. Kemudian kaifiyat turun dari i'tidal ke sujud. Apakah tangan duluan ataukah tangan duluan ataukah kaki duluan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, kana yadha'u yadayhi alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya ke lantai, sebelum kedua lututnya. Jadi tangan dulu turun, baru kemudian lututnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, beliau mengatakan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukal ba'ir. Apabila salah seorang kalian mau sujud, berlutut, maka janganlah dia berlutut seperti berlututnya unta. Wal yadhu yadayhi qabla rukbatahi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum dia meletakkan kedua lututnya. Mari kita lihat bagaimana unta sujud, ya. Bisa dilihat, Mas Doni, Mas Dwi? Bisa, Ustaz. Ya, baik. Coba perhatikan gimana unta turun. Saya ulangi. Nah, perhatikan unta turun bagaimana. Kaki depan dulu yang turun. Set, baru kemudian kaki belakang. Itu dia. Saya ulangi ya. Lihat gimana unta turun. Kaki depannya duluan. Set. Kemudian baru di belakang. Itu dia. Dah. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Bukankah yang depan duluan turun, ya kan? Baru belakang. Sementara kan hadis mengatakan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya dahulu, baru dia meletakkan kedua lututnya. Janganlah kalian turun berlutut seperti berlututnya unta. Hendaklah dia letakkan kedua tangannya dulu, baru kemudian kedua lututnya. Berarti unta itu apa? Lutut dulu baru tangan. Saya ulangi pertanyaannya. Rasulullah kan katakan, janganlah kalian berlutut seperti berlututnya unta. Tapi hendaklah kalian letakkan kedua tangan kalian, baru kemudian lutut kalian. Berarti unta itu lutut dulu atau tangan dulu? Lutut dulu. Lutut dulu. Ya. Tapi kan kita lihat, kan turunnya depan dulu tuh. Nah, tuh kan turunnya di depan dulu. Lututnya di depan mungkin, Ustaz. Itu dia. Ya. Jadi memang dia turun bagian depan dulu. Kalau kita kan tangan, ya kan? Kita tangan. Tapi itu bagian depan kaki itu lutut.
lutut unta. Benar. Dan memang dalam bahasa Arab kaki depan unta itu disebut tangan. Ya. Kaki depan unta itu disebut tangan, tetapi persendiannya dikatakan lutut. Persendiannya dikatakan lutut. Makanya kita harus menyelisihi unta. Jangan lutut dulu. Kita turun tangan dulu, baru lutut. Kalau kita lutut dulu, baru tangan, berarti mirip unta. Nah, demikian. Ya, perhatikan. Tuh. Ya, baru kemudian di yang belah. Nah, itulah dia. Kemudian kita lihat tuh syekhnya. Syekhnya tuh. Nah, itu lutut dulu, sama seperti unta. Nah, jadi kalau lutut dulu seperti itu baru tangan, itu mirip unta. Karena unta itu turun lutut dulu baru belakangnya. Nah, unta itu beginilah dia, lutut dulu, mirip unta. Nah, tuh. Jadi untuk nyelisi unta, tangan dulu yang turun, ya, baru lutut. Tuh, tangan dulu baru lutut. Saya ulangi. Tangan dulu, set, baru lutut. Itu dia. Jadi jelas ya bedanya sholat dengan unta. Makanya ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, untuk turun ke sujud, maka idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Apabila kalian turun untuk sujud, janganlah dia turun sujud seperti turunnya unta, yaitu hendaklah wal yadhu yadayhi qabla rukbatahi, hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Berarti unta itu lutut dulu seperti yang kita lihat tadi, ya, lutut dulu turun. Unta itu lutut dulu baru tangan, kita nyelisihi hendaklah tangan dulu baru lutut. Ikhwan rahimanallah yang kita lihat. Ya. Memang di sini ada perselisihan para ulama terkait dengan masalah apakah lutut dulu baru tangan. Perhatikan. Mas Dwi bisa dilihat bacaannya? Bisa, Ustaz. Ada terhalang enggak kan? Tidak, jelas kok. Baik. Jadi di sini ada dua pendapat. Menyatakan dianjurkan mendahulukan lutut, baru kemudian kedua tangan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga berdasarkan yang lutut dulu baru kemudian tangan. Itu pendapat Umar bin Khattab, Muslim bin Yasar, Ibrahim An-Nakhai, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang terkenal dari mazhab Hambali. Dalil pendapat pertama yaitu dari Wa'il bin Hujur, beliau melihat Rasulullah SAW bersujud dan meletakkan lutut sebelum tangannya. Dan ketika bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum lututnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan dahulu kami meletakkan kedua tangan sebelum lutut ketika sujud. Kami diperintahkan untuk meletakkan lutut sebelum tangan. Pendapat kedua, dianjurkan untuk mendahulukan kedua telapak tangan sebelum lutut. Ini adalah pendapat Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan salah satu riwayat. Dalam satu riwayat, ya, Imam Ahmad dan satu riwayat mengatakan tangan dulu baru lutut. Demikian juga Ibnu Hazm, dan pendapat yang dipilih oleh Imam mazhab Malikiyah. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila kalian sujud, maka janganlah kalian meletakkan tangan sebelum lutut. Janganlah turun sujud seperti mendurungnya unta. Jadi letaklah tangan dulu baru lutut. Dengan lutut terlebih dahulu adalah riwayat yang lemah. Sedangkan hadis lemah yang bertolak belakang dengan hadis yang sahih tidak bisa diterima. Artinya
Hadis Wa'il bin Hujur mengatakan Rasulullah itu meletakkan lutut dulu. Hadis Abu Hurairah mengatakan letakkan tangan dulu, jangan menyerupai unta. Udah. Setelah dirojihkan, karena ini nggak bisa disamakan. Mengapa? Karena di situ ada larangan menyerupai unta. Ya, nggak bisa disamakan. Baik. Setelah dirojihkan ternyata riwayat Abu Hurairah lebih kuat ketimbang riwayat Wa'il bin Hujur yang mengatakan lutut dulu baru tangan. Ibnu Sayyidinas mengatakan hadis yang menyebutkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut statusnya lebih kuat. Sementara Ibnu Abi Daud mengatakan ini adalah pendapat ahli hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan hadis Abu Hurairah lebih kuat dibandingkan hadis Wa'il bin Hujur. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi itulah ikhwah adanya perselisihan pendapat para ulama tentang apakah lutut dulu ataukah tangan dahulu. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat kedua yang menyatakan turun sujud dengan tangan terlebih dahulu lebih kuat dengan alasan hadis Abu Hurairah lebih kuat secara sanad dibandingkan hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Sebagaimana keterangan yang disampaikan pakar hadis seperti Ibnu Sayyidinas, Ibnu Hajar, Syekh Albani, Syekh Abu Ishaq Al-Faini dan ulama-ulama. Adapun keterangan Al-Khitabi dalam hadis Wa'il lebih kuat dari hadis Abu Hurairah telah dijawab oleh Imam Asy-Syaukani dan kritik hadis Hurairah lebih banyak disahihkan ya ketimbang kritik yang ketimbang kritikan terhadap Wa'il bin Hujur. Intinya ikhwah bahwasanya hadis yang menyuruh kita untuk sujud terlebih dahulu, untuk meletakkan tangan terlebih dahulu itu lebih kuat ketimbang meletakkan lutut terlebih dahulu. Allahu a'lam bishawab. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada. Sepertinya belum ada. Wa rahimallahu wa iyyakum. Sepertinya untuk sujud kita tahan untuk yang akan datang. Ya. Jadi posisi sujudnya kaifiatnya belum hari ini. Ya. Kita punya waktu 15 menit untuk tanya jawab maftuh, artinya terbuka dalam masalah apa aja, insyaallah. Baik, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat atau ingin raise hand bisa bertanya langsung pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, mau nanya lagi Ustaz. Silakan. Ketika kita berdiri Ustaz, posisi tangan itu ada yang saya lihat yang di bawah pusar, ada yang di dada, ada yang di tengah-tengah Ustaz. Itu gimana Ustaz masalah itu? Syukran Ustaz. Ya. Mengenai ini sudah kita pelajari sebenarnya di awal ya, karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kana yadau yadahu ala sadri. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Ya. Karena yadau yadaihi yadauhuma ala sadri. Beliau meletakkan kedua tangan di atas dada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Khuzaimah. Dada itu di sini. Ya, di dada. Jadi bukan di perut, bukan di atas, di bawah pusat, bukan. Tapi di atas dada. Dada itu tahulah kita dari mana sampai mana batasnya. Nah, ini di atas dada namanya. Baik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Ya, diriwayatkan oleh. Baik, ada yang lain silakan. Ya, ini ada yang raise hand Ustaz, silakan untuk Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya orang tua, ibu ya. Beliau untuk kesehatan lututnya itu kan kurang baik ya Ustaz. Ya. Tapi beliau masih dalam keseharian masih bisa duduk di bawah, duduk di atas walaupun sulit gitu Ustaz. Cuma sehari beliau masih rutin ngelakuin karena harus ya Ustaz, kadang harus duduk di bawah gitu, kadang harus bangkit. Kemudian
beliau sholat itu duduk Ustadz, karena beliau merasa kesulitan gitu, karena berdiri tadi, walaupun sebenarnya masih bisa. Jadi yang pertanyaan saya ini, apakah itu diperbolehkan Ustadz, ataukah orang tua saya ini harus, karena dia masih bisa walaupun sulit, dalam sholat itu harus tetap berdiri gitu Ustadz, tidak sholat duduk. Demikian Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khairan. Baik. Orang tua Bu Siska ini dia bisa duduk dan berdiri, tapi sulit, dalam kondisi sulit, ya mungkin dipaksakan. Apakah boleh dia sholat dalam keadaan duduk? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Rasulullah bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Rasulullah bersabda, permudah, jangan kalian persulit. Rasulullah juga bersabda, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tapi tentunya bukan dimudah-mudahkan juga. Ya. Jadi sebagaimana kaidah sholat, sholli qa'iman, sholatlah kalian berdiri. Fa illam tastati, walaupun kalian nggak sanggup, fa qa'idan, silakan kalian duduk. Fa illam tastati fa ala jambi, kalau nggak sanggup silakan kalian tidur. Jadi di sini ya, ketika seorang mungkin lututnya sudah mulai bermasalah dan dia akan merasa nyeri kalau dia sholat berdiri. Jadi bagaimana? Maka dia boleh sholat duduk. Ya, dia boleh sholat duduk. Bagaimana kalau dia paksakan? Dia berdiri, maka pahalanya lebih besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Barang siapa yang sakit tersebut, dia upayakan sholatnya berdiri, maka itu akan lebih afdal. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu ada sahabat yang dia harus dipapah dari rumah, dipapah untuk datang ke masjid sampai diberdirikan di saf, dipapah. Berarti kan sebenarnya dia sudah boleh sholat di rumah, tapi dia berupaya tetap ke masjid sampai dipapah dengan orang dan diberdirikan di saf. Nah, yang seperti ini, jika dia tetap berupaya untuk sholat sempurna, fahuwa afdol, itu lebih afdol. Man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'iman. Barang siapa yang dalam kondisi seperti itu, dia sholatnya duduk, maka dia mendapatkan pahala setengah sholat berdiri. Jadi kalau orang tuanya Bu Siska tadi tetap berusaha untuk berdiri, dia sholatnya duduk, boleh. Tapi kalau dia berupaya untuk berdiri, maka pahalanya sholat berdiri itu 2 kali lipat pahala sholat duduk. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajri qa'idan. Barang siapa yang sholatnya sambil tidur, maka pahalanya setengah sholat sambil duduk. Artinya dia bisanya tidur sambil sholatnya. Tapi dia kalau dipaksakan dia masih bisa sholat sambil duduk. Maka pahala sholat duduknya 2 kali lipat pahala sholat tidur. Jadi kalau orang tuanya Bu Siska masih berupaya untuk sholat berdiri, maka pahalanya lebih afdol. Pahalanya 2 kali lipat dia dengan sholat duduk. Sholat duduknya sudah boleh. Tapi kalau berupaya tetap berdiri, maka pahala sholat berdiri 2 kali lipat pahala sholat duduk. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Kita lanjutkan, Ustaz. Ada pertanyaan di kolom chat dari Dr. Armelinda. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang sholat witir. Menurut dalil yang ada, apakah Rasulullah selalu mendirikan sholat witir sebelum tidur? Seperti terdapat dalam hadis 3 wasiat beliau kepada Abu Hurairah, berpuasa 3 hari setiap bulan, sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Apakah artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu setelah tahajud tidak witir lagi, ataukah beliau sholat witir sebelum tidur hanya pada saat-saat tertentu? Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Allahu a'lam bishawab. Sholat witir itu pelaksanaannya lapang. Boleh sebelum tidur dan boleh setelah tidur. Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah dengan 3 hal. Di antaranya sholatul witir qabla anam, kata Abu Hurairah, yaitu beliau mewasiatkan kepadaku untuk sholat witir sebelum aku tidur. Berarti boleh sholat witir sebelum tidur.
Tapi karena sholat witir itu merupakan bahagian dari sholat malam, maka sholat witir yang terbaik adalah di sepertiga malam terakhir. Makanya Rasulullah katakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa in khasyita subha, kalau kamu khawatir subuh masuk, fa'autir biwahid. Witirlah kamu dengan 1 rakaat. Berarti kan itu di akhir malam. Ya. Di akhir malam sudah mendekati subuh, berarti dia baru witir. Ini tentu kan sudah jelas, dia itu sudah tidur sebelumnya. Jadi sholat witir itu boleh dilakukan sebelum witir, sebelum tidur, boleh dilakukan sebelum witir. Apabila seorang khawatir dia nanti tidak terbangun untuk bertahajud setelah tidur, maka dia boleh sholat witir sebelum tidur. Ya. Kalau dia yakin bisa bangun setelah tidur, maka dia sholat witir setelah tidur. Setelah sholat malam, dia sholat witir. Dia kurang yakin. Akhirnya dia sholat witir sebelum tidur. Rupanya terbangun dia sebelum subuh. Bagaimana? Apa yang dia lakukan? Maka untuk orang seperti ini, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya untuk orang seperti ini cukup dia sholat tahajud saja, tidak lagi witir. Ya, tidak lagi witir. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ini sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Cukup jelas. Jadi yang penting jumlahnya jadi ganjil ya Ustaz ya. Jadi nggak perlu witir lagi ya. Memang ada riwayat di mana kalau yang sudah witir bangun tidur kemudian diwitirkan lagi supaya dia jadi genap. Jadi genap. Baru kemudian ada sholat tahajud, kemudian di akhir diwitirkan lagi. Ini udah berapa kali witir? Rasulullah kata, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kemudian Rasulullah juga katakan, ija'alu akhir sholatikum wal witro. Jadikan sholat terakhir kalian itu sholat witir. Silakan, ada lagi? Ya, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Bapak Catur Hadi. Izin bertanya Ustadz, terkait posisi turun untuk sujud, adakah ada atau tidak ketentuan ketika turun itu jongkok dulu, kemudian baru tangannya, atau langsung seperti nungging, nggak jongkok gitu? Ya. Masya Allah, cukup jeli Pak, Bapak apa ini Pak? Pak Catur ya, Masya Allah. Ini detail sekali. Masya Allah. Jadi yang diatur dalam hadis itu mengenai yang turun tangan dulu atau lutut dulu, hanya itu. Ya. Adapun dia mau jongkok dulu, jangan guling dulu lah, jangan guling dulu. Adapun dia jongkok dulu ataukah dia langsung menghempas gitu kan, tutup begitu kan, menghempas begitu, ya. Bagaimana seharusnya? Seharusnya gimana nyamannya kita, karena tidak ada aturan apakah jongkok dulu ataukah langsung dari berdiri langsung terjun ke bawah gitu tangan duluan gitu kan, nggak ada aturannya. Ya, silakan mau bagaimana enaknya, apakah agak jongkok sedikit baru dia tangan ataukah langsung tangan duluan, silakan ya, tidak ada aturannya, yang jelas tangan dulu baru lutut. Nah, jadi selama tidak ada diatur maka berarti kaifiatnya silakan dilapangkan. Silakan, ada lagi? Tapi ini seperti ada lagi pertanyaan di kolom chat. Itu ada yang resen itu Ustaz, maaf. Mungkin duitnya keluar. Iya, tadi saya sempat silakan. Ibu Bu Wiwit mau nanya itu. Ibu Wiwit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Izin bertanya tentang sholat syuruk buat wanita. Ya. Udah cukup itu aja. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Mengenai sholat syuruk untuk kaum wanita, apakah ada? Ya, apakah ada? Allahu a'lam bishawab. Rasulullah mengatakan innaman nisa min syaqaiqir rijal. Sesungguhnya kaum wanita itu hukum syariat untuk kaum wanita sama seperti pria.
Artinya tidak ada perbedaan antara hukum wanita dengan pria kecuali ada dalil yang membedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka sama hukumnya laki-laki dan perempuan. Demikian juga terkait dengan sholat syuruk. Ya. Demikian juga terkait dengan sholat syuruk, di mana Rasulullah katakan apabila seorang itu setelah dia sholat subuh, kemudian dia berada di tempatnya, dia berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan seterusnya. Apakah wanita juga dapat ketika dia berada di rumah? Karena kan dia tidak ke masjid. Apakah dia dapat? Allahu a'lam bishawab. Saya cenderung mengatakan ibu-ibu juga dapat. Ya, kalau dia habis subuh zikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat. Bukan sambil nyapu ya Bu ya, bukan sambil nyapu zikirnya. Zikir pagi sore sambil nyapu, sambil masak, asbahna wa asbaha mulkulillah. Enggak. Jadi dia tetap berada di tempatnya hingga matahari terbit. Insya Allah, Allahu a'lam bishawab, dia mendapatkan pahala yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Allahu a'lam. Iya. Selanjutnya ada yang raise hand lagi, Ustaz. Ibu Dia Purnamawati, silakan. Ya, silakan Ibu Dia. Ibu Dia silakan. Silakan Ibu Dia Purnamawati. Atau kita lanjutkan ke chat dulu, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan di kolom chat. Ustaz, sholat syuruk itu samakah dengan sholat duha? Ada satu Pak tadi yang panjang sebelum itu. Itu Ustaz. Ada satu yang panjang. Ada dari ini Risna Latif Dwi di chat, di kolom chat. Oh, untuk bacaan rukuk yang benar dibaca sekali atau 3 kali, Ustaz? Itu tadi sepertinya sudah. Bukan, sebelum, atau saya bacakan ya, saya tolong bacakan. Silakan. Saya kayaknya hilang di sini. Oke. Ya, saya bacakan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya lagi. Afwan, mungkin pertanyaan saya terlalu mundur ke belakang, yaitu mengenai wudhu. Biasa di dalam perjalanan, saya berhenti sholat di suatu tempat yang mana tempat wudhu bergabung antara ikhwan dan akhwat. Ya. Yang saya bingung pada saat wudhu mengusap kepala. Karena untuk membuka jilbab, tentu aurat saya akan dilihat, bukan mahram saya. Bagaimana mengantisipasinya, Ustaz? Ya. Allahu a'lam bishawab. Ummu Salamah pernah mengajarkan kaum ibu-ibu untuk mengusap kepala di atas jilbab. Ya, Ummu Salamah. Jadi tangan dibasahkan, kemudian ibu-ibu mengusap di atas jilbabnya. Bada abi muqaddami ra'si summa raddahuma ila maka summa dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila makan alladhi bada minhu. Artinya dibasahkan tangan seperti kita sedang mengusap kepala, usap kepala dari depan ke belakang, kemudian kembali ke depan. Ini nggak dibuka ya. Ini anggap ini jilbab ya. Ya Pak ya, Pak Dwi ya. Ini jilbab nih ya. Kalau nggak jilbab kan kayak gini nih. Ini berjilbab nih. Kita anggaplah ini pakai jilbab nih. Ya Bu Risna ini pakai jilbab. Baik. Dibasahkan tangannya, diusap di atas jilbab. Dah ke depan, kemudian masukkan tangan ke dalam jilbab. Baru kemudian diusap telinganya. Itu dia. Makanya jilbabnya harus lebar. Jangan jilbab yang cekek leher, nggak bisa masuk nanti dari bawah. Ya. Kalau jilbabnya nggak bisa masuk dari bawah karena kejepit di sini. Jadi jilbabnya pakailah jilbab yang besar. Nah, demikian. Ya, sehingga dia basahkan tangannya, diusap kepalanya di atas jilbabnya, kemudian kalau di telinga kan nggak bisa tuh karena ada jilbabnya, maka masukkan tangan ke dalam jilbab, baru kemudian diusap dengan kaifiat, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah, bada abi muqaddami ra'sih, dimulai mengusap dari depan, summa dhahaba bihima ila qafahu, kemudian dia usap ke belakang ke tengkuk, summa raddahuma ila makanil ladzi bada minhu, kemudian dia kembalikan ke tempat asalnya. Summa adkhala as-sabbabahataini fi udhunaihi, kemudian dia masukkan kedua telunjuk ke telinga
Wa masaha dhahira udhunaihi bi ibhamihi, kemudian dia usap bahagian luar telinganya dengan kedua ibu jarinya. Itu dia. Tapi untuk itu kalau perempuan di atas jilbab, kemudian ketika dia mengusap tangannya dia masukkan ke dalam jilbab. Demikian. Tapi ada satu lagi. Ya, maaf tadi pertanyaan Bu Risna tadi tidak terlihat di kolom chat saya karena tadi saya terlempar. Ya, pertanyaan berikut Ustadz. Yang sholat syuruk itu apakah sama dengan sholat duha? Beda. Sholat duha itu matahari sudah tinggi. Sholat syuruk itu ketika bulatan matahari, ya, ketika bulatan matahari itu sudah apa ya? Gimana? Nah, coba ya. Baik. Kita anggaplah ini langit ufuk ya, ufuk. Jadi ketika matahari sudah nampak kan Pak bulatannya? Anggaplah di matahari ya. Ya. Ketika karena kalau ketika matahari baru muncul seperti ini setengah, ya, baru muncul muncul seperti ini nggak boleh. Haram hukumnya untuk sholat. Harus sudah mataharinya sudah nampak bulatannya, baru sholat syuruk. Kalau sudah meninggi, sudah tinggi, barulah di situ disunnahkan untuk sholat duha. Dan sholat duha yang paling afdol yaitu di saat mataharinya sudah panas. Ramadan, saat mataharinya sudah panas. Ya, sekitar jam 10 itu sudah sangat panas-panasnya. Di situ yang paling afdol untuk sholat duha. Dan dengan para ikhwan rahimallahu wa iyyakum, sepertinya waktu kita sudah habis. Ya, kita dibatasi waktu kita oleh panitia hanya sampai jam 11. Demikian, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf. Qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khairan Ustadz. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di 2 pekan mendatang. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jangan.